Kisah awal latar belakang lahirnya Wiro Sableng, pendekar kapak maut naga geni 212. Suatu pagi, dua orang penunggang kuda memasuki desa di kaki Gunung Lawu. Sekilas tampak mereka adalah orang-orang yang memiliki wajah beringas. Di muka sebuah rumah besar mereka menghentikan tunggangannya. Dengan kasar salah seorang mengetuk pintu pagar gedung tersebut. Sesaat kemudian daun pintu terbuka. Ini rumahnya Rono Weleng. Orang tua yang bertubuh kurus itu tidak segera menyahut. Matanya mengawasi kedua tamu itu. Orang tua bego, kami tanya ini rumahnya Rono Weleng. Ada keperluan apa Kisanak? Dengan suara parau yang tidak enak didengar, si gemuk yang bertubuh pendek berkata, apa perlunya kau tanyakan urusan kami, orang tua pikun, minggir. Tunggu dulu, setan banyak bacot, minggir kau, bentak Saksoko sambil mengulur telapak tangannya. Saksoko mendelik liar, tak disangka si orang tua yang nampak lemah itu dapat bergerak gesit. Rupanya kau punya sedikit kebisaan mengelit pukulanku. Nih coba lagi. Saksoko menerjang dengan sangat nafsu, tetapi pukulan si orang tua tidak membahayakan. Tapi Saksoko sudah kecolongan karena terlalu memandang remeh lawannya. Orang tua sial, rupanya kau perlu dihajar, biar kapok. Kembali Saksoko merangsak, sekali ini dengan serangan yang lebih ganas. Mendesak si tua dengan pukulan-pukulan yang mematikan, si tua yang kelihatan lemah itu, ternyata mampu mengimbangi permainan Saksoko. Bahkan berikutnya, mulai berusaha menekan Saksoko dengan serangan berbahaya. Dan hampir saja pukulan yang bertenaga dahsyat menemui sasarannya, Saksoko tambah berang. Dia merasa semakin ditantang untuk bisa mengungguli musuhnya, tetapi tiba-tiba, tahan, ada apakah ribut-ribut? Saksoko membatalkan niatnya untuk melampiaskan rasa dongkol pada orang tua itu. Kau yang bernama Rono Weleng. Pasti kedua orang ini punya maksud yang tidak baik. Tetapi dengan ramahnya si tuan rumah berkata, benar, aku yang bernama Rono Weleng, apakah ada yang bisa aku bantu? Kaligundil mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Kami diutus seseorang untuk mengantarkan ini. Nih, bacalah. Kaligundil melemparkan benda itu secara tidak sopan, sekaligus dengan menggunakan tenaganya. Kurang ajar. Rono Weleng mengambil lembaran kertas surat yang disepit dengan kayu itu, dan membacanya. Rono Weleng keparat, aku beri waktu 1 hari untuk angkat kaki dari Jati Walu ini, bawa anakmu dan tinggalkan istrimu. Ini adalah perintah, jika tidak dipatuhi, kau akan celaka. Ingat ini perintah. Dari Maheso Birowo. Bergetar sekujur tubuh Rono Weleng. Dadanya panas karena menahan luapan amarah. Siapakah Maheso Birowo? Cuy, laki-laki yang kau rampas kekasihnya, dan yang sekarang menjadi istrimu. Apa? Maheso menginginkan jawabannya hari ini juga Rono Weleng. Kaligundil menambahi, dan kukira lebih baik kau turuti saja, apa yang diinginkan Maheso Birowo. Dengan kesal Rono Weleng berkata, sayangnya aku bukan manusia pengecut, sebaiknya kalian segera angkat kaki. Suruh majikanmu datang sendiri padaku untuk menyelesaikan urusannya, tapi kau harus memberikan dulu jawaban yang diinginkannya, dan aku menghendaki yang berkepentingan datang menemui aku. Sebagai permulaan, kamilah yang akan berurusan denganmu Rono Weleng, kalian hendak main paksa. Ketika itulah si orang tua tadi menyela, Raden, kenapa harus mengotori tangan terhadap 2 kunyuk kesasar ini? Biarlah aku si tua Jarot Karsa yang akan mengajar adat. Saksoko sangat gusar. Dia berbalik menyerang Jarot Karsa dengan pukulan jarak jauh yang dahsyat. Tua bangka keparat. Dengan mudah Jarot Karsa dapat menyelamatkan diri dan balas menyerang. Tubuh Saksoko terjengkang hebat. Kaligundil menjadi berang. Dia segera membuka jurus menyerang Jarot Karsa. Serangan Kaligundil menimbulkan angin dahsyat, menutup semua jalan darah di tubuh Jarot Karsa yang segera melindungi dirinya, dengan mengerahkan hawa murni. Ternyata Jarot Karsa memang bukan jago yang kepalang tanggung. Dia melayani Kaligundil dengan cekatan pula, sampai suatu ketika, akibat benturan 2 tenaga dahsyat itu. Kiranya kekuatan tenaga dalam Jarot Karsa masih berada setingkat di atas lawannya, namun Kaligundil malah kian penasaran. Bangsat, jangan dulu merasa puas, akan kau rasakan juga pembalasanku. Kedua tangan terpentang, dan berangsur warna telapak tangan itu berubah menjadi kehitaman.
Melihat kejadian itu, Jarod Karsa malah tertawa dingin. Haha, kau ingin pamer ilmu lengan tangan baja? Tentu saja Kali Gundil sangat kaget, karena ilmunya dapat dibaca oleh lawannya, tapi segera dia menutupinya. Bagus, ternyata penglihatanmu tajam. Segera akan kau rasakan kehebatan ilmuku ini. Sekonyong-konyong Kali Gundil meluncur dengan serangan yang ganas. Sungguh mengerikan sekali, gempuran sepasang tangan maut Kali Gundil. Setiap langkah Jarod Karsa dibayangi dengan ketat, namun sesungguhnya Jarod Karsa adalah seorang jago yang tangkas dan bermata jeli, sebuah peluang kosong tidak dilewatkannya. Menyusul sebuah tendangan ke lambung Kali Gundil. Kali Gundil mencoba bangkit, tapi tubuhnya bagai tak bertenaga dan muntah darah. Selanjutnya, Ki Jarod Karsa, kenalkah kau kepada Maheso Birowo itu? Tidak Raden, tapi siapapun dia tidak penting. Lebih baik kita waspada untuk menghadapinya. Cepat atau lambat, dia pasti datang membuat perhitungan. Benar katamu Ki, aku selalu siap menghadapi setiap rongrongan, dan aku akan selalu siap mendukungmu Den. Dan tolong kau urus kedua orang ini Ki, aku tidak ingin melihatnya lebih lama lagi. Beres Den. Rono Weleng memasuki rumahnya disambut oleh istrinya. Apakah yang telah terjadi Kang? Dan kau tidak apa-apa kan? Kepada istrinya Suci Bantari semua kejadian tadi diceritakan oleh Rono Weleng. Aneh. Mereka beranggapan kau telah merebut diriku dari tangan Maheso Birowo. Benar. Sekarang aku ingin kau bicara sejujurnya. Benarkah kau mempunyai kekasih lain sebelum menikah dengan aku? Aku tidak pernah. Aku merasa tidak pernah mencintai orang lain, kecuali kau Kang. Tapi bagaimana dengan urusan ini? Tapi aku berpikir, ini hanya suatu fitnah. Fitnah, ya. Fitnah dari sementara pihak yang merasa kurang senang atau mungkin iri dengan kedudukanmu sebagai kepala desa Jatiwalu ini. Padahal sebenarnya mereka membuat alasan untuk menyingkirkan dirimu. Tidak Nyi, selama menjadi kepala desa aku telah berusaha selalu berbuat baik, menghindari setiap keributan hingga bisa bertahan sampai sekarang ini. Tapi, kenapa kemudian timbul urusan ini? Agaknya memang ada orang yang menghendaki dirimu, bukan kedudukanku. Kau begitu yakin Kang? Seperti yang dikatakan dalam surat itu. Adalah wajar bila ada orang lain yang menginginkan dirimu Nyai, kau cantik dan berbudi. Siapapun akan mengagumi, mungkin saja ada lelaki lain yang diam-diam menaruh hati padamu. Oh, Kaang, kata-kata terakhir Rono Weleng seperti menyadarkan istrinya. Tiba-tiba ia teringat kepada pengalaman masa lalunya. Ya, aku jadi teringat pada seseorang. Beberapa tahun yang lalu, sewaktu Suci Bantari belum menjadi istri Rono Weleng, Suci Bantari adalah gadis yang rajin. Setiap hari dia pergi mencuci pakaian di sungai. Seperti biasanya di sana selalu muncul seorang pemuda menemaninya. Alangkah cantiknya kau. Pemuda itu bernama Suro Nyali. Dengan sabar dan ramah dia selalu berusaha memikat hati gadis itu. Sampai pada suatu hari, ketika Suci baru kembali dari sungai, di tengah jalan Suro Nyali sengaja menunggunya, baru selesai mencuci. Iya. Pada kesempatan itulah Suro Nyali mengutarakan maksud hatinya kepada si gadis. Suci, aku akan pergi ke Gunung Lawu, mungkin untuk waktu yang lama. Aku berharap kau mau bersabar menunggu. Aku berjanji sekembalinya aku nanti akan mengawinimu. Setelah berkata demikian, Suro Nyali pergi meninggalkannya. Kak Suro, tunggu aku. Oh. Setelah Suro Nyali pergi, tidak ada lagi kesempatan bagi Suci untuk menerangkan bahwa dia tidak suka laki-laki itu, bahwa dia menolak lamaran tadi. Dan dalam kepergian Suro Nyali tersebut, maka Suci kemudian kawin dengan Rono Weleng, seorang pemuda yang dicintainya dan juga mencintainya. Bagi Suci perkawinannya dengan Rono Weleng itu sama sekali bukan pengkhianatan atas diri Suro Nyali, karena memang dia tidak mencintai Suro Nyali dan juga tak pernah menyatakan cintanya. Setelah hening sesaat, siapakah Maheso Birowo itu? Mungkinkah dia adalah si Suro Nyali sendiri? Sementara itu, goblok. Diserahi tugas macam itu saja kalian tidak becus. Saksoko dan Kali Gundil tengah melaporkan kegagalannya melaksanakan tugas yang dibebani Maheso Birowo. Sungguh kami tidak menyangka si tua itu berilmu sangat tinggi. Cukup, Saksoko, kau siapkanlah kudaku. Dan kau, panggil Majineng dan Krocoweti, kita berangkat ke sana. Baik. Kembali ke Rono Weleng, tidak ada jalan lain. Kau dan anakmu terpaksa harus menyingkir dari desa ini. Kau akan ditemani oleh Ki Jarod. Bagaimana dengan kau? Aku sangat mengkhawatirkan keselamatanmu.
Kita tidak punya pilihan lain. Keselamatanmu lebih penting bagi anak kita, Nyi. Cepatlah berkemas, sebelum bajingan itu datang ke sini. Tiba-tiba, bangsat, Rono Weleng, keluarlah kau. Tanpa menunggu lebih lama. Kenapa harus sesumbar? Kedatangan kalian memang sudah aku tunggu. Kali Gundil berbisik pada Maheso, tua bangka itulah yang telah mencelakai aku dan Saksoko. Hati-hatilah terhadapnya, ilmunya amat tinggi. Kau sebaiknya tutup mulut. Bola mata Maheso Birowo menyapu kedua orang di depannya. Kau anjing tua, bersiaplah untuk kukirim ke neraka jahanam. Jarod Karsa tetap tenang. Sambil menyungging senyum tawar, inikah manusianya yang bernama Maheso Birowo, yang ingin merebut istri orang? Jika tidak sedang, pasti kau berotak miring. Anjing tua tak tahu diri, kau memang pantas mampus. Tunggu, ada sesuatu yang perlu aku tanyakan, apakah kau masih punya nama lain, selain Maheso Birowo? Ya, sebelumnya memang aku dikenal sebagai Suronyali. Asal kau tahu saja, aku ingin menagih janji pada Suci Bantari. Aku adalah kekasihnya, kau telah merebutnya, sementara aku pergi meninggalkannya ke Gunung Lawu. Ah, lucu, apanya yang lucu? Kau menganggapnya sebagai kekasih, padahal seujung kuku pun dia tidak menaruh hati padamu, tapi kau saja yang sebenarnya mabuk kepayang padanya. Geram bukan kepalang Maheso Birowo alias Suronyali, dia menubruk Rono Weleng dengan sebuah jotosan. Mutiar, Jarod Karsa segera bertindak, hadapi aku dulu Suronyali. Tambah murkalah Maheso Birowo, dengan ganas beralih kepada Jarod Karsa. Dia memang berniat melenyapkan Jarod Karsa, maka bagai orang kesurupan dia melabrak si pendekar tua yang tangguh itu. Tapi kini sudah dibuktikannya sendiri, sebagai jago tua memang Jarod Karsa sangat ulet sukar dilumpuhkan. Tahu-tahu sebuah pukulan telak telah bersarang di tubuh Maheso Birowo. Tubuh Maheso Birowo terhuyung terdorong oleh tenaga pukulan si tua Jarod Karsa. Edan, ternyata memang bangsa tua ini tidak boleh dianggap remeh. Maheso cepat mempersiapkan dirinya kembali. Jika kau tidak mau segera angkat kaki dari sini, aku terpaksa akan menghajarmu. Bangsa tua, akan aku lumatkan tubuhmu. Maheso Birowo memainkan serangkaian gerakan. Tampak lamban saja, tapi sekujur badannya bergetar. Agaknya dia tengah mengerahkan ilmu simpanannya. Sementara Rono Weleng yang sedang menyaksikan kejadian itu tampak terkejut. Astaga, rupanya bajingan ini menguasai ilmu pukulan beracun kelabang hijau, sungguh berbahaya. Kelabang hijau memang merupakan sejenis ilmu pukulan beracun yang sangat ganas. Seorang ahli silat yang telah menguasainya dengan sempurna, akan dapat membunuh lawannya dengan sekali sentuh. Para pentolan persilatan telah tahu ilmu tersebut hanya dimiliki seorang resi berjuluk Tapak Gajah, yang bermukim di lereng Gunung Lawu, dan tampaknya Maheso Birowo pun telah memahami ilmu langka itu dengan baik. Kau lihatlah tua bangka, dengan sekali pukul, aku akan bisa mengirimmu ke liang kubur. Sudahlah Maheso, bikin habis saja. Benar, hajar mereka dengan ilmumu itu biar urusan ini cepat beres. Tiba-tiba, betapa ganasnya jurus ilmu pukulan beracun kelabang hijau. Jarod Karsa dipaksa harus menguras semua kemampuannya. Maheso semakin leluasa menekannya, karena Jarod Karsa tidak mungkin bertindak gegabah, bersentuhan tangan menangkis serangan tangan beracun itu. Melihat kedudukan Jarod Karsa yang semakin terjepit, Rono Weleng segera bergerak mencabut senjatanya. Kehadiran Rono Weleng segera disambut dengan sapuan tangan beracun. Tetapi menghadapi lawan bersenjata, Maheso pun harus bertindak penuh perhitungan. Bangsat. Jarod Karsa pun tidak membuang kesempatan. Dengan dukungan Rono Weleng, jago tua ini tampak bersemangat dan nekat, cukup membuat Maheso Birowo kerepotan. Pada kesempatan itulah, Jarod Karsa melambung siap melancarkan pukulan maut ke kepala Maheso Birowo. Di luar dugaan, Maheso telah bertindak mendahuluinya. Tubuh Jarod Karsa terhempas bagai daun kering. Jarod Karsa menemui ajalnya seketika itu juga. Sekujur tubuhnya berwarna hijau akibat keracunan pukulan Maheso yang sangat ganas itu. Manusia iblis, aku akan mengadu jiwa denganmu, sambutlah.
Rono Weleng tidak peduli lagi tengah menghadapi lawan yang berilmu tinggi dan ganas. Kematian Jarod Karsa telah membuatnya kalap. Senjatanya menyambar-nyambar laksana patuk ular yang setiap saat mengincar nyawa Maheso Birowo. Dan Rono Weleng berhasil. Rono Weleng sangat berang. Selagi lawannya belum siap, dia sudah memburunya lagi. Di saat Rono Weleng tengah mengumbar kemurkaannya, ia sempat mendengar suara orang yang amat dikenalinya. Ternyata kesempatan itu telah dipergunakan oleh pengikut Maheso Birowo menyandera Suci Bantari. Semakin memuncak kemurkaan kepala desa itu, dia ingin segera menghajar kedua orang anak buah Maheso Birowo, hingga dia jadi lalai. Di saat Rono Weleng lengah, Maheso Birowo telah membokongnya dengan pukulan kelabang hijau, seperti yang dialami Jarod Karsa. Kepala desa yang gagah ini pun menemui kematiannya secara mengerikan, dengan tubuh keracunan. Senyum puas menghiasi wajah Maheso Birowo, dia melangkah mendekati Suci Bantari. Hei, sudah aku buktikan bahwa kau hanya menjadi milikku seorang, bajingan. Siapa yang sudi mengikuti manusia terkutuk macammu? Mendadak pula wajahnya menjadi beringas. Sial, bakar abis gedung ini. Bagus, itulah langkah yang paling tepat Maheso. Lewat beberapa saat, Maheso Birowo bersama pengikutnya bergerak meninggalkan desa Jatiwalu, dengan memboyong Suci Bantari. Ternyata asap itu berasal dari bangunan milik Rono Weleng yang kini telah dimakan api. Para penduduk desa telah berkerumun di sana, tapi mereka hanya bisa menyaksikan bangunan yang tengah dilahap oleh si jago merah. Biadab, perbuatan siapakah ini? Kasihan Kilurah. Mereka bertambah panik ketika dari dalam bangunan itu terdengar suara tangis bayi yang sangat menyayat. Tapi tampaknya tidak ada seorang pun yang berani ambil resiko. Kenapa pada diam saja? Bayi itu harus diselamatkan. Tapi bagaimana cara untuk menolongnya? Pada saat suara tangisan sang bayi hampir lenyap, entah dari mana datangnya, berkelebat sesosok bayangan dengan cepat menerobos tirai api yang sedang menjilat-jilat. Di lain saat, bayangan itu berkelebat keluar lagi. Begitu cepat dan sebatnya sosok tubuh itu berkelebat sehingga sulit bisa membedakan orangnya, lelaki atau perempuan. Tidak seorang pun yang dapat memastikan, dia manusia atau setan yang telah berbuat demikian. Yang jelas bayi Rono Weleng telah diselamatkannya. Sejak peristiwa musnahnya keluarga Rono Weleng, penduduk Jatiwalu selalu dibayangi oleh perasaan was-was, karena sepak terjang yang sering ditimbulkan oleh Maheso Birowo dan pengikutnya. Celaka, mereka datang lagi. Salah satu perbuatan Maheso Birowo yang paling terkutuk adalah sering mengganggu perempuan, tanpa peduli anak gadis siapa, termasuk juga istri orang tanpa ada yang dapat merintanginya. Suatu hari, waktu Maheso Birowo pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk, ia menemukan serangkaian kalimat terukir di pintu kayu jati itu. Apa yang telah kau perbuat sekarang, akan kau terima balasannya 17 tahun kemudian. Haram jadah. Siapa kunyuknya yang berani kurang ajar terhadapku? Tapi setidaknya, orang itu berilmu tinggi, menulis dengan ujung jari, di atas kayu yang keras tidak sembarang orang bisa melakukannya. Ancaman misterius itu segera diberitahukan kepada para pengikutnya. Setidaknya ini merupakan ancaman yang tidak main-main. Gunung gede menjulang tinggi dan angker. Di sebuah lereng yang cukup menarik panoramanya, tampak dua titik kecil bergerak-gerak dengan lincah. Kiranya dua orang yang berbeda usia sangat jauh. Tengah terlibat pertarungan seru. Seorang nenek tua bertubuh kurus kerempeng. Satunya lagi seorang pemuda dengan rambut gondrong. Dengan kerisnya, si pemuda berusaha mendesak lawannya yang hanya menggunakan sebatang ranting pohon. Tenang saja si nenek melayaninya, malah dengan seenaknya dia membuat setiap serangan si pemuda kandas. Suatu saat si pemuda menghentikan gempurannya dengan tingkah yang kedunguan. Ia memandangi orang itu. Sialan, kok bisa gagal? Hei, kenapa berhenti Wiro? Gunakanlah jurus orang gila mengebut lalat, atau kau minta mukamu aku kentuti. Si pemuda tertawa sekuatnya. Dan di lain saat, dia menatap tajam ke arah si nenek. Dan mendadak, si pemuda menyerang dengan sabetan kerisnya. Gerakan si pemuda sangat cepat tapi tidak beraturan, tubuhnya oleng ke sana oleng ke sini, mirip tingkah laku orang yang kurang waras. Namun tampaknya gempurannya itu sangat berbahaya. Senjatanya berkelabatan membuat gulungan sinar yang mengurung setiap langkah si nenek yang jadi rikuh menghadapinya.
Tapi dengan sekali enjotan, tubuhnya si nenek dapat melepaskan diri dari gulungan sinar yang sangat membahayakan itu. Bagus Wiro, jurus orang gila mengebut lalat telah kau kuasai dengan baik. Kalau saja bukan nenek yang menjadi lawannya, saat itu mungkin dia sudah binasa dengan tubuh terpotong-potong. Tapi gerakanmu masih kurang cepat, anak tolol. Tiba-tiba pula si nenek mulai menyerang lagi. Awas, ketek kananmu Wiro. Meskipun sudah diperingatkan serta berusaha secepatnya menghindar, tidak urung kena juga. Wiro balas menyerang tidak kalah hebatnya. Eyang Guru, terimalah jurus kunyuk melempar buah. Awas, gigimu bisa rontok. Luar biasa. Wiro kemudian menutup jurus kunyuk melempar buah. Sementara itu si nenek sudah nangkring di atas dahan pohon dengan tenangnya. Cukuplah latihanmu Wiro. Lihat, jambu klutuk ini sangat ranum. Apakah kau tidak ingin mencicipinya, dasar gendeng? Gendeng? Sinto Gendeng. Memang itulah nama yang telah diberikan orang kepadaku. Sinto Gendeng sebenarnya seorang tokoh sakti yang pernah menjagoi dunia persilatan tanpa tanding yang selalu memerangi kejahatan tanpa ampun. Nama aslinya adalah Sinto Weni. Karena ulahnya yang mirip orang kurang waras, ia kemudian dijuluki Sinto Gendeng. Sejak memasuki usia tua, Sinto Gendeng mulai jarang menampakkan diri. Namanya hampir dilupakan orang. Padahal lenyapnya tokoh sakti itu dari percaturan persilatan karena kesibukannya sendiri. Di tempat pengasingannya, Sinto Gendeng selalu mendidik serta menggembleng seorang bocah yang pernah diselamatkannya. Si bocah yang sudah dirawat dan dibimbingnya sejak masih bayi, kini sudah menjadi pemuda yang gagah. Selama hampir 20 tahun hidup bersama Sinto Gendeng, sifat aneh dan urakan yang dimiliki gurunya pun menurun kepadanya. Wiro, aku haus, ambilkan air. Kau haus Eyang? Kenapa tidak menjilati keringat saja? Menjilati air keringat? Kau ini memang lucu Wiro. Tapi aku memang sedang kehausan. Cepat ambil air di belakang gubuk sana, anak sableng. Baik Eyang, dasar orang sinting, semua mau dilayani. Tapi kalau dia sampai uring-uringan sulit membujuknya. Dari belakang sebuah gubuk kecil, Wiro bergegas membawa air pesanan gurunya tadi. Asal dia tidak minta yang aneh-aneh, aku tidak akan susah dibuatnya. Tapi sepantasnya lah aku melayaninya. Bagaimanapun aku sudah banyak berhutang budi. Sesampainya pemuda di mulut gua. Ngomong apa sendirian? Tapi kedengarannya seperti sedang bernyanyi. Dasar orang tua pikun. Semula Wiro tidak mau peduli dengan ulah gurunya, tapi mendengar kalimat yang dibawakan dalam nyanyian itu, ia merasa agak heran. 17 tahun telah berlalu, puncak gunung gede masih seperti dulu, langit masih tetap biru, bulan dan matahari masih berpandangan jauh dan rindu. Wiro segera duduk, dia tidak berani mengusik gurunya. 17 tahun berlalu, membuat si tua bertambah tua. 17 tahun berlalu, membuat si orok menjadi pemuda gagah. 17 tahun masa perjanjian. 17 tahun ujung berpisahan, 17 tahun saat pembalasan. Nyanyian yang dibawakannya agak aneh. Entah kenapa hatiku berdebar mendengarkannya. Jelas kalimat yang berbunyi 17 tahun membuat si tua bertambah tua, ditujukan bagi dirinya sendiri. Lalu apa maknanya 17 tahun membuat si orok menjadi pemuda gagah? Dengan masih diliputi oleh tanda tanya, Wiro mengawasi gurunya. Jelas terlihat si nenek menyembunyikan satu perasaan sedih. Eyang, apakah sebenarnya yang tengah kau pikirkan? Sinto Gendeng bagai tersentak dari lamunannya, tapi dia segera mengalihkan perhatian sang muridnya. Wiro, mari kita keluar. Eyang, air ini belum kau minum, bawa olehmu. Berikan kendi itu, dia tentu menghendaki aku melemparnya, sudah tentu airnya tidak boleh tumpah. Kemudian, Eyang nih, sambutlah. Disambut oleh Sinto Gendeng dengan seenaknya. Terimalah kembali kendi ini. Kendi tempat air itu melesat laksana peluru. Dengan sebat, tangan Wiro menyambar, tapi di tempatnya, si nenek menggerak-gerakkan tangannya. Dengan permainan tenaga dalamnya, dia tengah mengendalikan kendi tersebut. Kemudian kendi itu meluruk ke arah dada Wiro. Tetapi si pemuda sudah lebih dulu melindungi dirinya. Kini tampak si nenek duduk bersimpu dengan telapak tangan menyatu. Seketika wajah si pemuda menjadi kecut. Eyang, apakah kau ingin membuat aku mati konyol dengan ilmu pukulan sinar matahari? Si nenek tidak memberi jawaban. Menyadari sang guru bermaksud hendak mengujinya, maka ia pun bersiap melindungi diri.
Apakah guru bermaksud memaksaku menguji keampuhan ilmu benteng topan melanda samudera? Dibarengi dengan teriakan yang melengking melanglang langit, si nenek mendorong tangannya ke muka. Bersamaan dengan itu, bila dua angin pukulan yang mengandung tenaga dahsyat itu saling bertemu, maka berdentumlah suara yang menggelegar hebat. Akibat yang ditimbulkannya sungguh luar biasa, debu dan pasir berterbangan bahkan daun-daun pun berjatuhan. Apabila keadaan sudah reda kembali, didapatnya sepasang kaki si pemuda sudah amblas ke dalam tanah. Sementara batu besar tempat si nenek duduk pun telah hancur. Bagus, bagus Wiro, sekarang kau bersiaplah menerima pukulan angin es. Si nenek mengangkat tangan tinggi-tinggi, udara mendadak jadi sangat sejuk. Dan ketika Sinto Gendeng memutar-mutar kedua tangannya, seketika itu udara yang tadinya sejuk berubah dingin menyembilu. Geraham Wiro gemeretak menahan rasa dingin yang menusuk. Tiba-tiba, gerakan tangan si pemuda menimbulkan angin ribut berpusar segala arah, membuyarkan udara dingin yang menyelimuti tempat itu. Sampai akhirnya udara dingin lenyap ditiup oleh angin topan yang diciptakan oleh Wiro. Bahkan tubuh Sinto Gendeng pun sampai terguncang. Sebuah pohon yang menjadi sasaran senjata si nenek hancur. Di dalam pada itu, kau lihat Wiro, apa yang aku pegang ini? Sekali ini kau pasti tidak akan sanggup menghadapi seranganku. Eyang Guru, apa kau sudah gila, hendak membunuh murid sendiri? Si nenek malah tertawa menakutkan. Memang aku sudah gila, Wiro. Kau sendiri tahu aku dijuluki Sinto Gendeng. Sambung si nenek. Aku akan menggunakan kapak ini untuk menyerangmu. 3 jurus berturut-turut, kau harus berusaha mengatasinya, atau kau akan mati konyol di tanganku. Sambut jurus pertamaku Wiro. Sinto Gendeng telah menyerang muridnya dengan jurus orang gila mengebut lalat. Waktu Wiro menggunakan jurus ini dengan sebilah keris saja sudah demikian hebatnya, kini sang penciptanya sendiri yang memainkan, tentu akan lebih dahsyat lagi. Dalam waktu sekejap, Wiro sudah terkurung oleh sambaran sinar kapak bermata dua itu. Dari mulut kepala naga yang menghiasi hulu gagang kapak mengaum suara yang memekakkan telinga si pemuda, senjata edan. Pada kesempatan berikutnya, agaknya Wiro telah merubah taktik bertempurnya, menggunakan cara main bawah. Loloslah Wiro dari ancaman jurus pertama. Si nenek sudah siap melancarkan serangan berikutnya. Dari jubah hitamnya dia mengeluarkan sesuatu. Jurus kedua Wiro, tiba-tiba. Lidah api yang bersumber dari benturan dua benda di tangan si nenek menyambar ke arah Wiro. Kembali lidah api menjulur. Sebelum tubuh Wiro sempat menjejak bumi, mungkin aji angin es dapat mengatasi. Serangan Sinto Gendeng segera datang lagi. Kali ini Wiro menyambutnya dengan jurus angin es. Rupanya aji angin es hanya dapat dipergunakan untuk bertahan, sedangkan Wiro harus bisa melumpuhkan serangan Sinto Gendeng. Aku harus menggunakan akal. Jika ini pun tidak berhasil, berarti aku akan mati konyol. Dengan bergulingan, Wiro menyelamatkan dirinya dari sambaran lidah api. Aku harus bisa mendekatinya. Begitu dia berhasil mendekati Sinto Gendeng, langsung menyerang si nenek dengan pukulan ganda, menggunakan jurus Kunyu melempar buah serta jurus sinar matahari. Si nenek melompat menghindari serangan maut muridnya. Bagus Wiro. Tinggal satu jurus lagi yang harus kau hadapi. Peluh dingin membasahi sekujur tubuh si pemuda. Tidak tahu, apakah aku akan sanggup menghadapi jurus yang terakhir ini. Wiro mengawasi gurunya dengan sikap waspada. Di lain saat Sinto Gendeng meniup mulut ukiran kepala naga yang terdapat di hulu gagang kapak menjadikannya sebagai seruling. Mulanya tiupannya perlahan halus dan memukau kedengarannya. Lambat laun menjadi keras menyengat pendengaran Wiro. Seluruh pembuluh darahnya serasa bagai ditusuk. Tiupan seruling kian mempengaruhinya. Wiro merasakan sekujur tubuhnya lemah tak berdaya. Sampai lubang hidungnya mengeluarkan darah. Wiro ingat sesuatu. Segera duduk bersemadi menutup indera pendengarannya, sambil mencoba menghimpun tenaganya. Pengaruh suara tiupan seruling maut Sinto Gendeng telah dapat diatasinya. Wiro memungut sebuah kerikil kecil, lalu disentilkan ke arah senjata si nenek. Si nenek tersentak kaget, permainan sulingnya segera terhenti. Setan. Sesudahnya, si nenek berkata memuji, bagus sekali Wiro, sekian tahun kau aku didik di puncak gunung gede ini,
Ternyata sungguh tidak mengecewakan. Wiro menarik napas lega. Disandarkannya dirinya pada sebuah batu besar. Tubuhnya masih basah oleh keringat. Ah, ternyata bisa juga lolos dari ujian berat ini. Sesaat kemudian mereka sudah berada di dalam gua. Wiro, iya, Eyang Guru, menurut perhitunganmu, sudah berapa lamakah kau tinggal bersamaku di sini? Mungkin 15 tahun Eyang Guru. Murid tidak ingat lagi guru. Goblok, buat apa aku ajar kau tulis baca dan berhitung? Hampir 20 tahun dungu. Ya guru, hampir 20 tahun, sahut Wiro menirukan ucapan gurunya. Ku harap kali ini kau tidak berbicara sinting kepadaku Wiro. Dalam waktu yang panjang itu, kau telah aku ajarkan tulis baca, ilmu silat serta segala macam kesaktian. Hampir semua ilmu yang aku kuasai telah aku turunkan padamu. Sedikitnya kau sekarang telah menjadi seorang ahli silat yang tidak sembarang orang mampu menandingi kesaktianmu. Tetapi hendaknya janganlah keberhasilan itu menjadikan dirimu bangga takabur. Ingatlah Wiro, di atas langit masih ada langit, masih ada orang yang lebih pandai di atas orang yang pandai. Petunjukmu akan selalu aku ingat Eyang Guru. Pergunakanlah apa yang sudah kau dapatkan dariku untuk menolong sesamamu, berbuatlah selalu yang baik dan terpuji. Ingat Eyang. Ingat, manusia bisa ingat, karena punya otak dan pikiran. Tapi aku tidak ingin kau hanya sekedar mengingatnya saja. Yang namanya manusia itu pandai mengingat tapi juga mudah pula lupa. Jika sifat lupa itu telah datang, apapun yang penting yang harus selalu diingatnya akan lenyap dari diri seseorang. Maka kau harus menanamkannya ke hati sanubarimu hingga menyatu di dalam jiwamu. Laksana sebatang pohon yang tak satu tangan pun dapat meruntuhkannya. Kesunyian menyeling beberapa saat. Wiro, hari ini terakhir kau berada di tempat ini. Tidak usah terkejut Wiro. Di dunia ini selalu ada waktu bertemu, juga waktu berpisah, dan sudah waktunya bagimu untuk meninggalkan puncak gunung gede ini. Eyang, kenapa aku harus pergi meninggalkanmu? Kau bukan anak kecil lagi Wiro. Sudah waktunya kau mengenal kehidupan dunia luar. Di sana kau akan temukan, apa sebenarnya arti kehidupan bagi seorang manusia. Ingat Wiro, kau perlu pengalaman untuk bekal hari tuamu. Tapi Eyang, tidak ada lagi yang perlu diberati Wiro. Aku mengambilmu menjadi murid, agar kelak kau bisa menjadi penggantiku. Tidak ada lain harapanku, kau harus menjadi orang besar yang dikagumi. Bila memang itu sudah menjadi kehendakmu, aku tidak dapat menolaknya. Walaupun rasanya berat harus berpisah denganmu, di mana ada pertemuan, tentu ada perpisahan. Ada senang juga ada sedih, ada gembira ada kecewa, itu sudah merupakan kodrat alam. Segala sesuatu yang ada di alam ini pun terdiri atas dua unsur yang berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi merupakan pasangan, misalnya Eyang. Ada langit ada bumi, ada lautan juga ada daratan. Nah, ada lelaki ada perempuan. Bukankah itu merupakan dua unsur berbeda yang menjadi pasangan? Betul Eyang. Sementara manusia juga diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dengan bentuk yang mengandung kata bilangan 2 dan 1. 1 dan 2, 2, 1, 2 dan seterusnya. Murid tidak mengerti kau bisa berkesimpulan demikian Eyang. Manusia mempunyai anggota tubuh yang jika satu persatu disebutkan mengandung kata 2 dan 1. Bilangan yang aku sebutkan tadi, contohnya berapa kau punya biji mata Wiro? 2 Eyang, dan 1 hidung. Berapakah lubang hidungmu? 2 Eyang, mulut, 1 Eyang, bibirmu juga 2 Han. Berapakah kepalamu? 1 Eyang. Nah, bukankah itu membuktikan bahwa di tubuh manusia selalu ada melekat bilangan 2, 1, 2. Betul Eyang. Sekarang buka bajumu, angkat tangan kanan, lurus ke muka dan arahkan telapak tanganmu padaku. Sesaat berikutnya, Eyang Guru mau bikin muridmu celaka lagi. Turuti saja kataku, pejamkan matamu, tapi Eyang. Ku bilang pejamkan matamu, biar rapat, dan jangan bertanya-tanya lagi. Baiklah Eyang, apapun yang terjadi jangan sekali-kali kau buka matamu, atau bergeser dari tempatmu kecuali bila kau mau mampus. Tangan si nenek menekan alat di kepala kapak, 36 batang jarum putih menyembur menancap di dada kanan si pemuda. Kembali, jarum hitam dengan jumlah yang sama menancapi telapak tangan pemuda. Wiro tak kuasa menahan rasa sakit yang dideritanya, hingga jatuh pingsan. Ketika Wiro siuman kembali, jarum-jarum tadi telah lenyap, yang ada hanya tanda membekas di kulitnya membentuk sederetan angka 2, 1, 2. Begitu pula di telapak tangan kanannya. Untuk apa semua ini kau lakukan Eyang?
Kulekatkan unsur duniawi dan unsur ingat Tuhan, agar kau tidak pernah lupa bahwa kau hidup di dunia untuk menolong sesamamu, serta agar selalu ingat bahwa kau mempunyai Tuhan yang harus dituruti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selain itu Wiro, berkat jarum naga geni 2, 1, 2, kini tubuhmu 3 kali lebih ringan dari sebelumnya, dan kau telah memiliki tenaga dalam yang berlipat lebih hebat. Ah, terima kasih Eyang, terima kasih. Nah, kapak ini aku beri nama kapak naga geni 2, 1, 2. Aku membutuhkan waktu 10 tahun untuk membuatnya, dan telah 20 tahun berada di tanganku. Rupanya kau berjodoh menerimanya. Ambillah berikut batu api ini. Wiro hanya ternganga tanpa bisa mengucapkan sesuatu. Kapak naga geni 2, 1, 2 bukan senjata biasa Wiro. Karena itu jangan serampangan memakainya, pergunakanlah hanya pada saat kau memang memerlukannya. Keistimewaan lain dapat mengeluarkan jarum. Apabila kau tekan satu alat di kepala kapak, seperti kau lihat tadi, aku telah menggunakan jarum-jarum itu. Hanya jarum-jarum tadi lebih dulu telah aku isi dengan sejenis racun hebat sehingga tubuhmu telah kebal terhadap segala racun yang paling ganas pun. Juga pada telapak tangan kananmu telah tersimpan racun yang tersembunyi yang dapat mematikan lawan. Ah, Eyang, terima kasih. Keesokan harinya, pagi itu perasaan berat Wiro akan pergi meninggalkan puncak Gunung Gede, berpisah dengan orang yang sangat dicintainya. Murid mohon pamit Eyang Guru. Mohon doa restumu. Berangkatlah Wiro Sableng. Pandai-pandailah membawa diri. Suasana hening dan haru menyertai perpisahan kedua guru dan murid itu. Aku akan selalu berdoa untuk keselamatanmu cucuku. Jalan menurun yang sulit serta curam dengan mudahnya dilalui oleh murid Sinto Gendeng ini. Bagai seekor rusa yang gesit dia menuruni Gunung Gede, hingga sampailah di kaki gunung. Nah, inilah yang aku cari, tempat untuk mengisi perut. Wiro Sableng mampir di kedai itu untuk mengganjal perutnya. Ketika itu, masuk pula 4 orang berwajah angker. Si tua pemilik kedai menyambut kedatangan mereka dengan ramahnya. Oh, Aden silahkan Den. Silahkan, mau makan atau minum Den? Kami cuma mau minum. Sediakan tuak. Tampaknya si pemuda telah selesai melahap hidangannya. Sekarang baru enakan rasanya perutku. Wiro melambaikan tangan memanggil si pemilik kedai untuk membayar makanan yang tadi dipesannya. Wah, mahal sekali, sudah kukatakan tadi aku tidak punya banyak uang. Tapi Den, itu pun sudah sangat murah. Terdengar gelak tawa dari meja tempat duduk keempat orang itu. Kalau tidak punya uang, jangan masuk kedai Bung. Atau kalau tidak mau keluar uang, cari saja makanan sisa. Hahaha, Wiro hanya tersenyum menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Apakah kau mau uang untuk beli makanan? Jika ada orang yang mau memberinya, tidak kutolak. Bagus, sekarang merangkaklah di depanku lalu menyalak 3 kali, dan tuanmu pasti akan memberimu uang. Hahaha, hayolah Bung, bukankah kau butuh uang? Hahaha, terima kasih Kisanak, mungkin lain kali aku memerlukan uangmu. Kemudian Wiro melangkah meninggalkan kedai. Bila kau butuh uang, jangan malu untuk datang mengemis padaku. Seberlalunya pemuda itu, Pak Tua, kesini kau. Ya, Den. Apa sudah kau lihat Kali Gundil dan teman-temannya kembali ke kampung ini? Belum Den. Kemana sebenarnya mereka menghilang selama ini? Entahlah Den. Tidak seorang pun di kampung ini mengetahuinya. Selain mereka berempat, siapa lagi yang tinggal di rumah itu? Tidak ada Den. Bukankah dia beristri? Sudah meninggal Den. Aku juga tahu dia punya anak perempuan. Apakah juga sudah mati? Tidak Den. Tentunya kau tahu di mana anaknya itu berada. Ah, ampun, saya tidak tahu, jangan dusta. Atau akan kubakar kedai ini agar kau mau mengatakannya padaku. Oh, jangan Den, jangan kau lakukan itu Den. Sungguh aku tidak tahu menahu tentang anak itu, dasar manusia-manusia dungu. Ingatkan bila kalian telah diinjak-injak, diperas dipereteli kekayaannya, tetapi masih juga mau melindungi iblis keparat yang harus dikutuk itu. Tidak Den. Kami semua membenci dan dendam pada mereka. Tapi apa daya kami yang lemah ini? Cuy, kalian bukan lemah tapi dungu dan pengecut. Dengar, jika sampai beberapa hari mendatang tidak juga kami temukan mereka, akan kumusnahkan kampung ini. Oh, jangan Den, kasihanilah kami. Setidaknya kau harus ingat ini juga kampung kelahiranmu. Aku sudah tidak mengakuinya sebagai kampungku sejak mereka telah menghancurkan keluargaku.
Aku masih ingat bagaimana orang-orang di sini hanya berdiam diri, tidak peduli ketika ibuku dinodai dan saudaraku dibantai. Pantaskah diakui sebagai kampungku? Persetan. Di depan sebuah makam, Ibu, semoga telah kau dapatkan ketentraman yang selalu kau damba di masa hidupmu. Tiba-tiba, huahaha, inikah perempuan yang menjadi anak tunggal si jahanam Kaligundil? Oh, siapakah kalian? Kelihatannya dia juga galak seperti ayahnya. Dengar Nona, kami yang berjuluk 4 brewok dari Gua Sanggreng. Di manakah ayahmu? Kami sedang mencarinya untuk mengirim ke liang kubur. Monyet brewok, rupanya minta aku hajar mulutmu yang lancang itu. Sehabis berkata demikian, meluncurlah si gadis dengan pedangnya. Mundur, aku yang akan memberesinya. Hei, apakah kau sudah tidak mempercayai kami? Bergola Wungu, aku punya rencana yang pasti menarik buat kita semua. Bergola Wungu mencabut goloknya. Sebentar saja si gadis dapat didesaknya, serangan datang laksana badai. Si gadis berhasil keluar dari kurungan maut, tetapi bajunya telah robek di bagian dada. Kurang ajar, kau sengaja hendak menghinaku, terimalah pembalasanku. Dia merangsak lagi dengan kemarahan yang meluap. Tetapi, tubuh si gadis roboh tak bertenaga lagi. Kau memang akan mati, tetapi lebih dulu harus merasakan hukum karma, karena dosa yang pernah dilakukan ayahmu terhadap keluargaku, manusia binatang, lebih baik kalian bunuh aku. Pada saat Bergola Wungu bersiap hendak melampiaskan nafsu binatangnya, mendadak kunyuk, siapa yang sudah berani main gila, namun orang ini pun lantas ambruk. Di sana lalu muncul Wiro Sableng dengan sikapnya acuh tak acuh. Bangsat, kau menguntit kami rupanya, cuma kebetulan aku juga hendak menengok makam orang tuaku yang ada di sini. Omong kosong, kau akan merasakan akibatnya karena kelancanganmu. Wah, jangan beringasan begitu Bung, nanti cepat masuk kubur. Wiro diserangnya. Modar kau, laksana angin puyuh, sinar golok Bergola Wungu mengurung setiap langkah si pemuda. Suatu ketika, di luar dugaan Bergola Wungu, pukulan sang lawan telah mendarat demikian cepat. Lebih terkejut lagi ketika disadarinya senjatanya pun telah berpindah tangan. Edan, bagaimana mungkin dia dapat merebutnya tanpa aku merasakannya? Semua kejadian itu tidak lepas dari pengamatan si gadis. Siapakah pemuda ini? Dia berilmu sangat tinggi, namun ulahnya agak urakan, dalam pada itu. Akan ku bikin remuk tulang-tulangmu, monyet usilan. Bergola Wungu begitu bernafsu untuk membuat balasan. Akan tetapi, dengan kecepatan yang luar biasa, Wiro Sableng telah melancarkan totokan yang mematikan. Sang lawan roboh tak bertenaga. Kunyuk keparat, aku Bergola Wungu tidak akan melupakan kejadian hari ini. Kau harus merasakan balasannya. Wiro kemudian membebaskan si gadis dari pengaruh totokan. Terima kasih untuk pertolonganmu. Di mana tempat tinggalmu? Biar aku mengantarmu pulang. Jangan terlalu membuatmu repot. Aku masih dapat pulang tanpa diantar. Sebelum pergi, sebenarnya aku bisa membunuhmu. Tapi biar kalian merasakannya oleh tangan ayahku. Setelah memandang sekali lagi kepada Wiro Sableng, kemudian si gadis berlalu. Gadia itu cukup menarik. Sampai ketemu lagi sobat, bangsat, kau harus melenyapkan dulu pengaruh totokanmu. Jangan khawatir, pada saatnya pun akan lenyap dengan sendirinya. Bangsat, kelak kau akan menyesal telah membuat urusan dengan kami. Wiro tidak memperdulikan ancaman itu. Dia segera melangkahkan kaki sambil bersiul. Wiro Sableng beristirahat di sebuah pondok rusak yang tak berpenghuni. Eyang Guru telah memberiku tugas menangkap seorang bekas muridnya yang bernama Maheso Birowo alias Suronyali. Menurut Eyang Guru, dia berilmu tinggi dan pernah menambah ilmunya dengan berguru kepada tokoh sakti di puncak Gunung Lawu. Mampukah aku memikul tugas ini? Ku dengar Suronyali sangat ganas dan kejam, mempunyai pengikut yang rata-rata berilmu tinggi pula, dan 4 brewok dari Goa Sanggreng itu apakah mereka juga termasuk kaki tangannya? Pak tua pemilik kedai itu, mungkin dapat ku peroleh keterangannya. Malam itu juga, Wiro Sableng menemui Patua di kedainya. Tidak Den, 4 brewok dari Goa Sanggreng bukan pengikut Suronyali. Mereka sedang mencari Kaligundil untuk membuat perhitungan.
Siapakah Kali Gundil itu? Salah seorang pengikut Suro Nyali yang dipercayakan menguasai daerah ini. Sementara sang pemimpin sedang tidak ada di tempat, bukankah Suro Nyali juga tinggal di kampung Jatiwalu ini? Sejak 2 tahun yang lalu, dia menghilang, tidak seorang pun yang tahu kemana perginya. Tapi buat kami, ada atau tidaknya manusia itu di desa ini tak ada bedanya. Para pengikutnya pun tidak kurang ganas dan kejamnya. Menghilangnya Suro Nyali mungkin ada hubungannya dengan rencana membuat Pajajaran banjir darah seperti yang pernah dicerita Eyang Guru. Apakah orang yang bernama Kali Gundil punya seorang anak? Benar, seorang gadis yang cantik bernama Nilam Suri. Ada apa rupanya? Siang tadi aku menemukannya di tanah pekuburan. Gadis itu dianiaya oleh 4 brewok dari Goa Sanggreng. Melihat perbuatan mereka yang kejam terhadap si gadis, sepertinya ada suatu persoalan antara Kali Gundil dengan keempat orang itu. Benar. Salah seorang di antaranya, yang bernama Bergolawungu adalah penduduk desa ini yang pernah menghilang sekian tahun lamanya. Kehadirannya adalah untuk membuat perhitungan dengan Kali Gundil yang pernah memusnahkan keluarganya. Peristiwa itu serupa dengan yang pernah dilakukan Suro Nyali terhadap keluarga Rono Weleng. Ternyata mereka memang kawanan manusia murtad yang terkutuk. Sepantasnya memang Suro Nyali dan pengikutnya harus segera dilenyapkan dari muka bumi. Tapi siapa yang sanggup melakukannya? Percakapan mereka terhenti ketika di depan kedai lewat 4 orang penunggang kuda. Kau mengenal mereka, Patua? Merekalah Kali Gundil dan kawan-kawannya. Pasti akan terjadi bentrokan seru, karena kedatangan mereka telah ditunggu oleh 4 brewok itu. Desa Jatiwalu tenggelam dalam kesunyian malam yang semakin dingin. Sementara itu, di pinggiran desa, yang jaraknya tidak jauh dari tanah pekuburan. Seperti yang telah diramalkan Patua pemilik kedai, di sana tengah berlangsung pertarungan sengit antara pengikut Kali Gundil melawan anak buah Bergolawungu. Pertarungan berlangsung sangat seru. Sementara 2 orang pemimpin mereka hanya mengawasinya dari sisi gelanggang. Tampak Bergolawungu tersenyum sinis. Sebentar lagi orang-orangmu akan menemui ajalnya di tangan pengikut-pengikutku Kali Gundil. Lewat beberapa jurus, perhitungan Bergolawungu sangat tepat. Satu persatu pengikut Kali Gundil bertumbangan menemui ajalnya. Hanya Saksoko yang masih mampu bertahan, mampus. Tampak tak berapa lama kemudian, Saksoko juga roboh menemui ajalnya, menyusul kedua orang rekannya. Bukan kepalang geramnya si tua Kali Gundil. Bangsat, kau harus menebus nyawa orang-orangku. Di luar sepengetahuan Bergolawungu, Kali Gundil telah merapal aji ilmu pukulan lengan baja yang kini telah dikuasainya dengan sempurna. Secepat kilat tubuhnya melesat mengarah ke 3 orang pengikut Bergolawungu. Bagai iblis pencabut nyawa, Kali Gundil meluncur maju dengan pukulan lengan baja yang sanggup menghanguskan apa saja yang jadi sasarannya. Sungguh ganas gempuran Kali Gundil, membuat ketiga lawannya sangat repot. Dengan gempuran yang lebih dahsyat, seorang lawan menyerobot dengan sebuah tendangan telak. Tubuh si tua Kali Gundil terlempar sampai beberapa tombak jauhnya. Meskipun serangan itu tidak membuat terluka tapi cukup membakar kemarahannya. Kunyuk, kau harus mampus lebih dulu. Kembali dia menerjang. Mengarah pada yang seorang ini, dan, bagai dihempas oleh tenaga raksasa, orang itu ambruk untuk tidak bangkit lagi. Kedua rekannya meluruk maju. Jangan beri kesempatan dia menggunakan pukulan iblisnya. Sial, putus kepalamu. Ternyata gempuran beruntun yang mereka lancarkan cukup membuat Kali Gundil sibuk menghadapinya. Meskipun didesak dengan hebat, namun tidak mudah untuk menyentuh kulit Kali Gundil, membuat kedua lawannya menjadi penasaran. Suatu ketika, golok itu menyambar cepat sekali, kepala Kali Gundil yang diarahnya, akan tetapi. Detik itu pula, jahanam. Secepat kilat Kali Gundil menyarangkan pukulan lengan bajanya. Ketika pengikut Bergolawungu telah menemui ajalnya dengan tubuh hangus, wajah Bergolawungu membesi, matanya nanar mengawasi Kali Gundil. Hayo, tunggu apa lagi Bergolawungu, majulah jika ingin menagih hutang nyawa padaku. Sesungguhnya dada Bergolawungu serasa mau meledak, karena menahan murka, tetapi ia tetap tidak bergerak dari tempatnya. Jangan bicara terlalu keren, aku masih berbaik hati membiarkan kau tetap hidup sampai matahari muncul esok. Apa maumu sebenarnya? Nah,
Aku tunggu kau di pekuburan besok pagi. Aku ingin kematianmu disaksikan oleh arwah ayah bundaku, kunyuk. Tidak perlu banyak rewel, sekarang juga aku akan mengirimmu menyusul kedua orang tuamu di neraka. Serangkum angin panas meluruh menghanguskan daun-daun di belakang bergola wungu. Menyusul kemudian serangan ganas yang mematikan. Tiba-tiba terdengar suara dari belukar yang gelap. Kenapa kau begitu dungu Kali Gundil? Ditawarkan bertarung besok pagi, kenapa tidak berpikir untuk memanfaatkan kesempatan itu? Mendengar suara itu, kunyuk, keluarlah dari tempatmu. Sebuah pohon besar tumbang dilanda pukulan tangan baja Kali Gundil. Kunyuk, kemana lenyapnya orang itu? Ketika Kali Gundil kembali ingat kepada bergola wungu, musuhnya itu pun sudah menghilang, sial. Dalam pada itu, aku tahu siapa orangnya yang telah memaki ayahku tadi. Suaranya amat kukenal. Pada waktu Kali Gundil melancarkan serangan ke tempat datangnya suara, si gadis secara kebetulan melihat berkelebatannya sesosok bayangan lalu melakukan pengejaran. Tidak berapa lama kemudian, nah, itu dia menuju ke arah sawah, namun mendadak dia kehilangan jejak buruannya. Jika bukan setan, pasti keturunan siluman yang bisa menghilang. Tiba-tiba melayang turun dari atas pohon. Wiro Sableng, kita bertemu lagi Nilam Suri. Bagaimana kau bisa mengetahui namaku? Banyak sekali tempat untuk bertanya. Apakah kau anggap aneh jika aku bisa mengetahui namamu? Dan apa perlunya kau mencampuri urusan ayahku? Aku juga punya kepentingan dengan ayahmu. Dan kau sendiri kenapa mengikuti aku? Itu urusanku. Kau tidak jujur. Tapi aku tahu apa sebabnya. Karena kau mulai menyukai aku, bukan? Wajah si gadis kontan menjadi merah. Hei, enak saja kau bicara. Siapa yang menyukaimu? Aku tahu pasti isi hatimu. Bila kau tidak suka padaku, mana sudi kau menyusul aku ke tempat ini. Kau, dasar pemuda ceriwis. Wiro Sableng malah semakin nekat. Ia mendekatkan wajahnya ke muka si gadis. Rasa panas menjalari darah di tubuhnya. Ketika dengan beraninya si pemuda merangkul lalu mengecup bibirnya. Dan mendadak pula Wiro Sableng menggendong tubuh si gadis dengan seenaknya. Hei, hendak kau bawa kemana aku? Au, kurang ajar, lepaskan aku. Wiro membawa si gadis ke arah dangau di tengah sawah itu. Tampaknya tidak ada reaksi dari si gadis menolak maksud Wiro membawanya ke sana. Malam telah berlalu, namun sang surya belum lagi menampakkan dirinya di ujung timur sana, ketika itu. Dalam kesamaran kabut pagi tampak dua orang bergegas menuju suatu tempat. Ternyata mereka mendatangi komplek pekuburan. Sepasang mata Kali Gundil menyapu sekeliling tempat itu penuh waspada. Dari sudut yang gelap terdengar suara, sudah sejak malam tadi aku menunggumu Kali Gundil. Bagus, berarti kau sudah siap untuk kukirim ke neraka. Nah, keluarkanlah senjatamu Kali Gundil. Kali Gundil meludah ke tanah. Untuk menghadapi manusia macam kau tidak perlu pakai senjata, cukup dengan menggunakan kedua tanganku ini. Nah, aku sudah siap, apakah kau ingin memulai lebih dulu? Kau memang bermulut besar Kali Gundil. Ingin aku lihat apakah kedua tanganmu cukup alot untuk menerima golokku. Sebentar lagi arwah ayah ibuku akan puas menyaksikan kematianmu Kali Gundil. Kali Gundil tak dapat menahan diri lagi. Jangan besar mulut, sambutlah seranganku ini. Sekonyong-konyong menyambarlah serangan Kali Gundil. Sejak semula bergola wungu sudah menyadari lawan yang tengah dihadapinya tidak enteng. Maka untuk menghadapinya serangan-serangan ganas, Kali Gundil melindungi dirinya dengan jurus ilmu golok merobek langit. Sehingga telah lewat belasan jurus, Kali Gundil masih belum dapat menembus pertahanan lawannya. Karena geram dan penasaran Kali Gundil bertarung bagai orang kesetanan, menghancurkan makam-makam yang diterjangnya. Sebaliknya serangan golok bergola wungu semakin mantap berbahaya. Sibuklah Kali Gundil dibuatnya. Secepat kilat, akan tetapi, gila, tangannya bisa sekeras baja. Selagi bergola wungu terkesima karena takjub dengan kehebatan ilmu lengan baja, serangan sudah datang lagi. Untung bergola wungu selalu waspada, loloslah dia dari bahaya. Kegagalan itu membuat Kali Gundil sangat kalap.
Dia mengambil sesuatu dari saku bajunya, kemudian, kau sambutlah ini. Sejumlah jarum halus berwarna hitam yang mengandung racun sangat berbisa meluruh ke arah bergola wungu. Tapi dengan menggunakan putaran goloknya, dia membuat jarum-jarum itu berjatuhan. Saat itu terdengar suara lain dari luar gelanggang, hebat, hebat, tidak percuma bergola wungu memakai julukan yang angker, dengan gerakan yang ringan. Bayangan itu melompat, dialah si pendekar kapak maut naga geni 212 alias Wiro Sableng. Kau lagi? Kenapa kau selalu mericuhkan urusan kami? Asal kau tahu saja sobat, aku juga punya urusan dengan orang ini. Wiro beralih kepada Kali Gundil. Kau tidak perlu heran dengan apa yang aku katakan itu. Kau telah berhutang nyawa yang harus kau bayar hari ini, dan terlebih dulu harus kau jawab pertanyaanku. Di mana manusia jahanam yang bernama Maheso Birowo itu? Anak muda bermulut lancang. Sebutkan siapa dirimu sebenarnya? Manusia gendeng ditanya malah balik bertanya. Baiklah, aku akan menjelaskannya padamu. Aku bernama Wiro Sableng, putra dari Ronoweleng yang belasan tahun lalu telah kau bunuh bersama dengan Maheso Birowo. Aku yakin otakmu masih cukup segar untuk mengingat peristiwa itu. Lalu apa keinginanmu sekarang, bodoh? Mestinya kau sudah menyadarinya. Untuk apa aku mencarimu? Nilam Sari yang mulai merasa cemas segera mengetengahi. Wiro, mengertilah, dia adalah ayahku. Aku mengerti perasaanmu Nilam. Karena itu aku berbaik hati hanya hendak meminta tangan kanannya saja. Bagi bergola wungu, ucapan Wiro Sableng bukan sekedar gertakan kosong belaka. Karena dia pernah bentrok dan dapat mengukur tingkat ilmu kepandaian pemuda berambut gondrong itu. Jika pemuda ini sudah turun tangan, berarti akan hilang kesempatanku membalas dendam kepada Kali Gundil. Padahal untuk itu, aku sudah kehilangan 3 orang rekanku. Hahaha, anak muda yang besar mulut, kau tidak tahu tingginya Gunung Lawu. Berani sembarangan terhadap Kali Gundil, sama artinya kau mencari mati. Akan kubuktikan. Nilam segera melompat ke muka hendak menahan Wiro yang mulai melangkah maju. Wiro, aku mohon jangan kau lakukan itu terhadap ayahku. Nilam menepilah. Di luar dugaan, mendadak bergola wungu menyerobot dengan goloknya. Kemudian terdengar suara bergola wungu yang sudah berada di luar komplek pekuburan. Manusia yang bernama Wiro Sableng, kau sudah menanam urusan denganku. Jika kau merasa punya nyali, aku tunggu di Goa Sanggreng. Bangsat. Wiro bermaksud mengejarnya, tetapi bayangan bergola wungu sudah tidak kelihatan lagi. Menggunakan kesempatan itu, diam-diam Kali Gundil berniat kabur. Lain waktu akan kulayani apa maunya budak itu. Akan tetapi, aku tidak melarangmu pergi meninggalkan tempat ini, bila telah kau serahkan sebelah tanganmu, Kali Gundil, keparat. Kali Gundil tidak punya pilihan lain. Dengan nekat dia menyerang si pemuda, tetapi Wiro Sableng telah membuktikan ucapannya, membiarkan Kali Gundil yang telah kelihatan sebelah tangannya berlari sempoyongan meninggalkan tempat itu. Wiro kembali ke pekuburan untuk mengebumikan jenazah Nilam Sari dan seperti tak pernah terjadi sesuatu, dia melangkah pergi sambil bersiul menyanyikan lagu yang tak menentu.